Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yasen dengan NIM 19136129. Di video ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang menggunakan penyelesaian regresi spasial. Video ini sebagai tugas penyelesaian dari tugas individu 5 yang dari mata kuliah statistik spasial yang diampu oleh Bapak Dr. Ari Yolfa. Pembahasannya itu studi kasus dengan penyelesaian regresi spasial yang berjudul analisis kemiskinan dengan pendekatan model regresi spasial Durbin. Tahapan penelitian diawali dengan mendeskripsikan variabel penelitian dari sudut kewilayahannya dengan peta tematik. Kemudian dilakukan pemodelan variabel persentase rumah tangga miskin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdiri dari mengidentifikasi pola hubungan dengan menggunakan scatter plot dan analisis korelasi, uji dependensi spasial dengan menggunakan statistik uji Morans pada setiap variabel yang dilanjutkan dengan membentuk Morans scatter plot untuk mengetahui penyebaran antar lokasi. Kemudian melakukan pemodelan OLS, terdiri dari melakukan penduga parameter pada variabel independen terhadap variabel dependen, serta melakukan uji hipotesis. Signifikansi parameter. Pemeriksaan asumsi residual untuk mengetahui asumsi residual memenuhi identik, independen, dan berdistribusi normal. Melakukan uji dependensi spasial menggunakan Morans. Dan melakukan uji heterogenitas spasial dengan Bruch-Pagan tes pada residual. Kemudian langkah selanjutnya melakukan modelan SDM, terdiri dari yang pertama melakukan penduga parameter untuk melihat dependensi lag pada variabel dependen maupun variabel independen. Melakukan uji hipotesis signifikansi parameter, membandingkan hasil analisis metode OLS dengan metode SDM dengan melakukan pemilihan model terbaik. Kemudian menggunakan kriteria AICC, AKIK, Information Criteria Corrected. Terakhir, interpretasi model. Pada peta di samping, seperti tampak pada gambar, untuk peta dapat dilihat pola penyebaran rumah tangga miskin setiap desa di Kabupaten Gianyar. Berdasarkan gambar, dapat diketahui warna lokasinya semakin gelap, mengidentifikasikan semakin tinggi presentasi rumah tangga miskin di lokasi tersebut. Terlihat bahwa desa dengan kategori presentasi rumah tangga miskin sangat tinggi, yaitu 51,2% sampai 73,18%, terdapat di Desa Bukian, Desa Beresela, dan Desa Taro, dan Desa Pupuan. Di sini yang berwarna biru gelap. Kemudian kategori rumah tangga miskin sangat rendah, yaitu 2,81% sampai 10,85%, terdapat di Desa Celuk, Desa Sukawati, Desa Singapadu, Desa Singapadu Tengah, dan Desa Batu Bulan, Kelurahan Gianyar, dan Kelurahan Bitera. Nilai Morans. Uji dependensi spasial dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antar lokasi terhadap masing-masing variabel dengan Morans. Hipotesis yang digunakan adalah H0 IM sama dengan 0, tidak ada dependensi antar lokasi, dan H1 atau hipotesis alternatif IM tidak sama dengan 0, ada dependensi antar lokasi. Pengambilan keputusan dilakukan jika Z hitung lebih besar dari Z alfa, maka H0 akan ditolak. Signifikan yang didapatkan yaitu alfa sama dengan 5%, Z 0,025 sama dengan 1,96. Berdasarkan hasil pengujian Z hitung,
lebih besar dari Z alfa, maka pengambilan keputusan adalah tolak H0 atau terdapat dependensi setiap desa pada dua variabel, yaitu persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan pendapatan rutin desa. Kedua variabel tersebut memiliki nilai Morans lebih besar dari IM 0 sama dengan minus 0,0145, menunjukkan pola data mengelompok dan memiliki kesamaan karakteristik pada lokasi yang berdekatan. Variabel presentasi jumlah sarana sekolah memiliki pola yang menyebar ditunjukkan dengan nilai Morans mendekati 0 sehingga setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi dari nilai Morans yang bisa diketahui untuk persebaran sarana sekolah itu di setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karena nilai yang ditunjukkan oleh Morans mendekati 0. Berarti memiliki karakteristik yang bervariasi. Dan untuk untuk presentasi penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan pendapatan rutin desa itu memiliki data yang berkelompok. Dan dimaksudkan karakteristik satu lokasi dengan lokasi yang berdekatan itu sama, sehingga datanya bisa disebutkan mengelompok. Untuk pemodelan ordinary least square atau OLS dan pemodelan spatial Durbin SDM. Hasil pengujian serentak menghasilkan nilai F hitung lebih besar dari F 0,05267, sehingga keputusan diambil adalah tolak H0. Ini berarti variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen. Signifikannya alfa sama dengan 5%, T0 0,2567 sama dengan 1,996 dan F0 0,527 sama dengan 3,13. Hasil uji parsial seperti pada tabel 2 dengan menggunakan metode OLS, T hitung lebih besar dari T 0,02559 diperoleh variabel yang signifikan, yaitu presentasi penduduk yang bekerja di sektor pertanian, pendapatan rutin desa, dan jarak desa dari pusat Kabupaten Gianyar. Model yang terbentuk dari OLS adalah Y sama dengan 25,5 ditambah 0,306X 3 dikurang 0,306 dikali 3 dikurang, bisa dilihat pada penjumlahan berikut. Hasil estimasi pemodelan SDM bahwa terdapat dependensi lag pada variabel dependen maupun variabel independen. Hal tersebut ditunjukkan oleh parameter P, parameter row, yaitu lag variabel dependen yang berpengaruh. Lag variabel independen yang signifikan adalah variabel independen dengan pembobot yang berpengaruh signifikan. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.